Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pesantren sebagai garda terdepan kearifan keilmuan Islam Nusantara. Mengapa pesantren itu penting? Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia dan telah berperan dalam menjaga ajaran Islam tetap hidup dan berkembang, menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, dan juga kearifan lokal kepada masyarakat. Kemudian melahirkan ulama pemimpin dan tokoh masyarakat yang berpengaruh. Dan di sini ada inovasi dan masa depan pesantren serta tantangan di masa depan. Di era modern, pesantren mengalami banyak inovasi. Pendidikan formal, banyak pesantren kini memiliki sekolah umum seperti MI, MTS, dan MA, dan bahkan universitas. Serta teknologi pesantren mulai memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran. Kemudian di sini ada wirausaha sosial. Pesantren mengembangkan usaha mandiri seperti koperasi ataupun pertanian, sebagaimana bentuk kemandirian ekonomi yang telah diciptakan oleh pesantren ini. Globalisasi, pesantren menjadi bagian dari wacana global dengan tetap menjaga identitas lokal. Kemudian tantangannya yaitu ada tetap relevan di tengah arus modernisasi, menjaga kualitas pendidikan dan nilai spiritual di era digital saat ini. Kemudian ada berperan dalam menyebarkan Islam yang damai dan rahmatan lil alamin. Kemudian kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan yaitu pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga benteng moral, pusat budaya, dan juga penjaga warisan ilmu Islam Nusantara. Pesantren membentuk masyarakat berakhlak, cerdas, dan mandiri serta tetap berkembang untuk menghadapi tantangan zaman. Adapun tujuan dari pembahasan ini yaitu untuk memahami akar sejarah dan karakter dari pesantren, mengenal pesantren sebagai penjaga nilai lokal dan warisan ilmu Islam, kemudian melihat bagaimana pesantren berperan di era modern dan masa depan. Di sini ada sejarah dan karakteristik dari pesantren. Asal-usul pesantren bermula di abad ke-15 yang berkembang dari majelis pengajian di rumah para ulama yang kemudian menjadi institusi pendidikan formal. Pesantren menjadi pusat pembelajaran agama, budaya, bahkan keterampilan hidup. Karakteristik dari pesantren di sini yaitu ada kiai dan santri, sebagaimana hubungan seorang murid dan guru yang penuh hormat. Kiai dihormati sebagai panutan dalam ilmu dan akhlak. Kemudian ada asrama atau pondok. Santri tinggal di asrama yang menciptakan suasana belajar dan kebersamaan yang kuat. Kemudian di sini ada kitab kuning. Pesantren fokus pada kajian kitab klasik Islam yang menggunakan bahasa Arab. Kemudian membahas akidah, fikih, tasawuf, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada kemandirian. Kemandirian di sini yaitu pesantren melatih santri untuk mandiri baik secara ekonomi, melakukan berwirausaha ataupun sebagai kehidupan sosial. Kemudian di sini ada kearifan lokal atau Islam Nusantara. Pesantren tidak hanya menjaga atau mengajarkan Islam secara tekstual, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai lokal seperti adat dan budaya yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam Nusantara di sini yaitu Islam yang ramah, toleran, dan menyatu dengan budaya lokal seperti tradisi gotong royong, musyawarah, dan penghormatan kepada leluhur. Tetapi pesantren juga menjaga keseimbangan antara syariat Islam dan budaya lokal sehingga ajaran Islam dapat diterima sebagai mana di masyarakat luas. Kemudian di sini ada peran pelestarian ilmu dan tradisi. Ada pesantren sebagai penjaga warisan keilmuan yang merawat manuskrip dan kitab kuning klasik yang mewariskan tradisi keilmuan seperti kholaqoh dan sanad, yaitu mata rantai keilmuan dari guru ke murid. Kemudian ada pesantren menjaga nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial masyarakat. Banyak pesantren yang menjadi pusat pelestarian budaya dalam Islam seperti seni kaligrafi, hadroh, dan tradisi keagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada kearifan lokal dalam bingkai keislaman Nusantara. Nah, jadi Islam Nusantara adalah wajah Islam yang berdialog dengan budaya dan tradisi lokal, menghasilkan sintesis unik yang inklusif dan harmonis. Lalu di sini ada 3 ya. Yang pertama ada akulturasi budaya. Nah, akulturasi budaya itu apa sih? Jadi akulturasi budaya itu adalah proses pencampuran antara ajaran agama Islam dengan tradisi lokal sehingga tercipta bentuk baru yang tidak menghilangkan unsur inti keduanya. Nah, di sini contohnya yaitu ada arsitektur masjid. Jadi yang di Jawa itu dengan atap yang berbentuk limas bertingkat seperti pendopo, yang contohnya yaitu Masjid Agung Demak. Lalu yang selanjutnya ada seni wayang kulit. Nah, seni wayang kulit ini
digunakan Wali Songo untuk menyebarkan dakwah dengan pesan moral Islami. Yang selanjutnya yaitu ada filsafat toleransi. Nah, di Islam Nusantara juga menekankan prinsip wasatiyah atau moderat, yaitu yang tidak ekstrim kanan maupun kiri serta menghargai keberagaman. Contohnya di sini ada umat Islam hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Jadi saling menghormati perayaan hari besar di agama masing-masing. Lalu adanya dialog lintas agama di berbagai daerah untuk menjaga kerukunan. Nah, yang terakhir yaitu ada semangat gotong royong. Nah, jadi gotong royong ini adalah nilai asli budaya Indonesia yang sejalan dengan ajaran Islam tentang ta'awun, tolong-menolong. Dan contoh-contoh penerapannya yaitu ada kerja bakti membangun masjid atau fasilitas umum, lalu solidaritas membantu tetangga yang terkena musibah, dan kegiatan sosial seperti penggalangan dana untuk korban bencana. Nah, dari kesimpulan dari semuanya yaitu kearifan lokal dalam Bingkai Islam Nusantara menunjukkan bahwa Islam dapat beradaptasi dengan budaya tanpa menghilangkan kemurnian ajarannya. Nah, akulturasi budaya, toleransi, dan gotong royong menjadi fondasi kuat terciptanya masyarakat yang harmonis, damai, dan beradab. Yang selanjutnya ada peran krusial pesantren dalam pelestarian naskah dan tradisi keilmuan. Nah, pesantren adalah benteng terakhir pelestarian hazanah keilmuan Islam klasik. Jadi mereka juga aktif dalam menjaga warisan intelektual seperti yang pertama ada perpustakaan kuno. Nah, banyak banget ya pesantren itu memiliki koleksi naskah klasik yang sangat berharga, termasuk manuskrip langka manusia ratusan tahun. Jadi naskah-naskah ini itu memuat ilmu tafsir, hadis, fikih, tasawuf, sejarah, dan catatan budaya lokal yang sulit ditemukan di tempat lain. Keberadaan koleksi ini menjadikan pesantren sebagai penjaga warisan intelektual dan sejarah keilmuan Islam di Nusantara. Lalu yang kedua ada sanad keilmuan. Nah, sanad keilmuan itu apa sih? Di sini, sanad keilmuan itu adalah rantai transmisi ilmu dari guru kepada murid secara turun-temurun. Jadi pesantren juga menjaga sanad ini dengan ketat agar keaslian ajaran tetap terjaga. Nah, melalui sanad ini, ilmu itu yang dipelajari di pesantren memiliki legitimasi ilmiah karena bersumber dari ulama terpercaya hingga ke generasi awal Islam. Yang ketiga ada kajian mendalam. Pesantren itu juga mengajarkan kitab kuning atau literatur klasik Islam secara mendalam, baik dari segi bahasa, makna, maupun konteks penerapan. Nah, proses belajar yang teliti ini bisa melestarikan metodologi berpikir ulama klasik sehingga pemahaman ilmuwan Islam tetap kokoh dan tidak terputus oleh zaman. Yang terakhir ada produksi karya. Jadi selain mengajarkan karya klasik, banyak juga kiai dan santri pesantren juga menghasilkan karya-karya baru. Nah, karya ini itu bisa berupa buku, kitab, artikel, atau penelitian yang memadukan tradisi keilmuan klasik dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini memperkaya hazanah intelektual Islam Nusantara dan menunjukkan bahwa pesantren itu juga tidak hanya menjaga warisan, tetapi juga mengembangkan warisan tersebut. Integrasi ajaran agama dan adat lokal studi kasus di pesantren. Pesantren berhasil memadukan ajaran Islam dengan adat istiadat lokal, menciptakan harmoni yang unik. Pertama, pesantren Lirboyo Kediri terkenal dengan penguasaan ilmu alat Nahwu Shorof yang menjadi pondasi penguasaan kitab kuning, namun tetap menjaga tradisi Jawa dalam keseharian santri. Yang kedua, pesantren Tebu Ireng Jombang mengintegrasikan pendidikan formal dan salafiyah serta aktif dalam pengembangan masyarakat berbasis pertanian, sebuah cerminan kearifan lokal agraria. Yang ketiga, pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti Klaten menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan semangat kebangsaan. Pancasila mencerminkan identitas Islam Nusantara yang patriotik. Tantangan kekinian, modernisasi dan globalisasi bagi pesantren. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, pesantren menghadapi berbagai tantangan yang menuntut adaptasi tanpa kehilangan identitas. Pertama, pengaruh ideologi asing. Ancaman radikalisme dan liberalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam Nusantara. Kedua, kesenjangan teknologi. Kebutuhan untuk beradaptasi dengan kemajuan digital dalam pendidikan dan dakwah. Yang ketiga, tuntutan ekonomi. Meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren agar tetap relevan dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya itu ada inovasi dan adaptasi pesantren di era digital. Jadi, pesantren tidak tinggal diam. Berbagai inovasi dilakukan untuk tetap relevan di era digital. Dan yang pertama itu ada learning.
Jadi banyak pesantren mulai mengadopsi platform pembelajaran daring. Dan yang kedua itu ada literasi digital. Jadi mengajarkan santri keterampilan digital untuk menghadapi tantangan di masa depan nanti. Dan yang ketiga itu ada media sosial. Jadi menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah dan penyebaran nilai-nilai Islam moderat. Dan yang terakhir itu ada inkubator bisnis. Jadi mengembangkan unit usaha berbasis teknologi untuk kemandirian ekonomi. Nah, di sini ada proyeksi masa depan. Nah, pesantren sebagai pusat peradaban Islam di Nusantara. Nah, di kedepannya pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi pusat peradaban yang memancarkan kearifan Islam Nusantara ke seluruh dunia. Nah, di sini ada pusat studi Islam. Jadi pusat studi Islam itu mengembangkan kajian-kajian Islam kontemporer dengan perspektif Nusantara. Nah, ada pula pelestarian lingkungan. Nah, pelestarian lingkungan itu mengintegrasikan ajaran Islam dengan praktek keberlanjutan lingkungan. Ada pula agensi moderasi. Jadi agensi moderasi itu menjadi garda terdepan dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang toleran dan damai. Dan yang terakhir itu ada penggerak inovasi. Nah, penggerak inovasi itu melahirkan inovator dan pemimpin yang berkontribusi pada pengembangan bangsa. Di terakhir ini ada kesimpulan dan pesan utama dari pembelajaran di atas. Jadi melestarikan warisan untuk generasi mendatang, pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga kawah candra di muka yang membentuk karakter dan peradaban. Itu menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi pesantren adalah pilar penting dalam menjaga kearifan keilmuan Islam Nusantara. Dengan beradaptasi dan berinovasi, ia akan terus menjadi mercusuar peradaban bagi generasi mendatang. Mari kita dukung keberlanjutan dan peran strategi pesantren ini sendiri.